Nggak usah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum pada gabung ya? Ya udah, nggak apa-apa. Buat yang udah ada dulu ya, hari ini kita akan bahas, kan minggu lalu udah sempat bahas terkait sama akar persamaan nonlinear. Metode pertama yang metode bagi dua kalau nggak salah ya. Nah, hari ini kita akan bahas lanjutannya, tambah ada sedikit praktikum. Makanya bukan praktikum di lab gitu, cuma ada codingannya, nanti teman-teman bisa cobain di rumah buat ngerjain codingannya. Saya akan contohin aja nanti kalau misalnya ada yang ditanyain, baik terkait metodenya maupun terkait codingannya, boleh silakan. Nah, nanti akan saya jelasin dulu secara keseluruhan ya. Habis itu kalau misalnya ada yang mau nanya, silakan. Kalau misalnya ada yang mau nanya di tengah-tengah, juga boleh aja open mic-nya, bilang aja, Pak, maaf, saya mau nanya tentang ini gitu ya. Cari aja jeda penyampaian materinya yang nggak motong terlalu banyak. Oke? Baik, siap, kita mulai. Oke, sip. Nah, ini bahasan kita kan terkait dengan akar persamaan nonlinear ya. Minggu lalu kita udah bahas tentang yang metode tertutup, yaitu metode bagi dua. Nama lainnya metode bagi dua itu bisection atau Bolzano. Ya. Rincian metodenya itu nanti teman-teman bisa lihat juga di video yang saya share. Tapi intinya di metode bagi dua ini kita punya tebakan awal A dan B. A dan B ini adalah suatu nilai di sumbu X. Ya. Di sumbu X, ini sumbu Y, ini X. Jadi tebakan awal kita A dan B. Kenapa kita nebak A dan B kayak gini? Karena kita yakin bahwa ada akar di antaranya. Gitu. Fungsinya misalnya kayak gini gitu. Nah, ada akar di dalam selang ini. Dari mana kita tahu ada akar? Pada saat fx, fa kali fb-nya itu lebih kecil dari 0. Jadi fungsi di titik A dan fungsi di titik B tandanya berbeda. Ini kan di A positif, di B negatif kan. Dua-duanya berbeda tanda, makanya kita yakin bahwa di tengah-tengahnya ada akar. Gitu. Nah, tebakan awalnya ini, lalu kita akan looping dia. Kita akan melakukan iterasi di mana kita hitung C-nya. C itu adalah titik tengah dari A dan B-nya. A ditambah B min A bagi 2. Habis itu kita cek. Jadi ini selangnya makin lama makin kecil nih. Oh, tengah-tengah sini. Ini C-nya. C-nya di sini, akarnya ada di AC atau di CB? Ada di CB. Kenapa? Karena FC dan FB berbeda tanda. Berarti A-nya ini kita hilangin. Kita ganti ke C. Ini A yang baru. Kita bikin C lagi di tengah. Di tengah A dan B. Sekarang akarnya ada di mana? AC atau CB? Ada di AC. Berarti B-nya ini yang kita hilangin. Ini jadi B yang baru. Terus kayak gitu sampai nanti makin lama selangnya akan makin kecil dan dia akan ketemu di suatu titik di situ.
pada saat dia ketemu di titik ini, ya, antara nilai fungsinya yang udah cukup kecil atau selang AB-nya yang udah cukup kecil, maka akarnya ada di situ. Ini cara pertama. Oke. Cara kedua, itu namanya metode posisi palsu. Nah, yang metode posisi palsu ini itu sedikit apa ya? Susah sih enggak gitu, ya. Dia mirip banget kayak metode bagi dua. Bedanya apa? Bedanya adalah pada saat kita memilih nilai C-nya. Kalau metode bagi dua, kita milih C-nya ada di tengah-tengahnya, di tengah-tengah antara A dan B, ya. Kalau di metode posisi palsu, mana metode posisi palsu? Ini dia. Kalau di metode posisi palsu, kita menghitung apa namanya? Kita menghitung garis lurus antara FA dan FB, kita ambil titik potongnya dengan sumbu X. Kayak gini. Loh, kalau udah ketemu titik potong dengan sumbu X, ketemu akarnya dong? Iya, ketemu akar, tapi untuk garis lurusnya. Yang kita cari kan akar dari fungsinya. Gitu. Kalau nyari akar dari garis lurus, itu gampang. Ya. Jadi akar dari garis lurus itu gampang. Kenapa ya? Tinggal kita balik aja kan. Nah, fx sama dengan mx kali mx plus c gitu. Nah, berapa x yang membuat fx-nya jadi 0? Oke, kita punya suatu garis lurus fungsinya kayak gini. Mx plus c. Untuk suatu M dan C nilai tertentu ya. Nah, nyari akar dari ini gampang. Kenapa? Pada saat kita mau mencari akarnya, kita mencari nilai di mana fx-nya sama dengan 0 kan. Berarti 0 sama dengan mx plus c. Nah, berapa x yang memenuhi ini? Gampang. C-nya kita pindahin ke kiri, ya kan? Jadi minus c, mx, ya. M-nya karena ini perkalian, dia pindah ke bawah. Min c per m pada x. Nah, x-nya adalah ini. Yang memenuhi fx sama dengan 0. Gitu. Tapi yang kita cari bukan ini. Ini kita cari sebagai salah satu tahapan ke akar dari persamaan nonlinearnya. Jadi sama kayak tadi, kita punya fungsi, gitu ya. Kita bikin selang, tebakan awal A dan B, ya. Habis itu kita hitung nilai C. Bedanya kalau misalnya metode bagi dua itu C-nya dihitung di tengah-tengah, ini metode posisi palsu, ya. Itu nilai C-nya, ya, itu kita hitung dari sini. Kita hitung nilai FA-nya di sini, nilai FB-nya kita hitung. Nah, kita tarik garis lurus antara A dan B ini. Oke. Kalau ini udah ditarik garis lurus, ya, kita ambil titik potongnya. Sini. Inilah C yang baru. Kalau udah dapet C yang baru gimana? Sama kayak metode bagi dua. Kita cek. Kan berarti kita punya dua selang kan? Selang AC dan selang BC. CB deh, karena C-nya lebih kecil dari B. Ya, selang AC sama selang CB. Akarnya ada di mana? Ya, kita cek aja. FA kali FC lebih kecil dari 0 enggak? FC kali FB lebih kecil dari 0 enggak? Kalau ada yang lebih kecil dari 0, berarti akarnya ada di selang tersebut. Nah, dari gambar kita tahu bahwa akarnya ada di selang AC ya. Berarti C-nya jadi B yang baru. B yang ini bisa kita lupakan sejenak. Gitu. Habis itu kita mulai iterasi selanjutnya. Gimana? Langkah ini gue
hapus dulu. Ini dihapus, ini B-nya juga sudah selesai dipakai. Ini B yang baru ya. Nah, B yang baru, FB-nya kita hitung. Oh, FB-nya ada di sini. Ya. Kita tarik garis lurus antara A dan B, FA dan FB. Ya. Kita ambil titik potongnya. Dan ini adalah C yang baru. Terus kita lakukan sampai suatu saat dia makin mendekat ke akarnya. Oke. Ini gambarannya. Ya. Awalnya kita cuma punya selang AB. Titik C-nya kita ambil di perpotongan garis FAFB ini dengan suku X. Ya. Habis itu muter terus. Ngitungnya gimana? Untuk mencari titik C, ya, kita bisa menggunakan salah satu dari dua formula ini. Formula ini didapat dari mana? Persamaan garis lurus. Di matematika dasar kalau nggak salah ya, atau di SMA atau SMP, itu materinya juga udah pernah didapat. Ya, kalau kita punya dua titik, ya, kita mau mencari garis yang melewati dua titik tersebut. Gimana caranya? Kita bisa hitung. Kita punya dua titik. X1, Y1 sama X2, Y2. Nah, mencari garis yang melewati dua titik ini gimana? Ada yang inget nggak? Lupa semua jangan-jangan. Itu Pak, Y2 kurang Y1 itu Pak. Ya betul. Y2 kurang Y1. Terus bawahnya per ya, lupa Pak. Lupa. Ini hampir benar. X2 Pokoknya, X2 min X1 ya? oke, cobain aja ya. Bener nggak nih kayak gini nih? Oke, Y2 min Y1 per X2 min X1. Terus? Oke, udah pada lupa. Ya udah, ini diambilnya sebenarnya dari kesebangunan sih. Jadi kalau misalnya kita punya garis dua titik gitu ya, titik sini sama titik sini, ambil garis. Nah, ini kan X1, Y1 nih, berarti kan Y1-nya di sini, X1-nya di sini kan, ya kan? Di sini X2, Y2. Berarti sini adalah X2-nya, garis ke sini adalah Y2-nya. Oke? Nah, kalau kita tarik garis kayak gini, ya, yang mau kita cari adalah persamaan garis ini. Oke. Berarti kita punya gradiennya. Jadi ada beberapa cara untuk nyarinya, ya. Aku pakai cara yang mana enaknya ya? Ini aja deh. Dari sini ke sini berapa jaraknya? Dari sini sampai sini. Titik ini kan ketinggiannya Y2. Titik ini ketinggiannya Y1. Oke. Ya, titik ini Y2, ini Y1, berarti ketinggiannya adalah Y2 min Y1. Oke. Nah, panjang ini, maaf sebentar ya, ada tamu.
Oke, baik. Tadi sampai mana? Oh, oke. Ketinggiannya ini adalah Y2 min Y1. Panjang dari titik sini sampai sini adalah X2 min X1 ya. Berarti gradiennya berapa? Gradiennya berapa? Gradien itu kan Y per X kan. Ya. Gradien dari fungsi ini berarti Y2 min Y1 per X2 min X1. Makanya tadi aku bilang hampir benar. Nah, fungsi garis itu kan M, X plus C. Ya kan? Tinggal kita cari C-nya nanti. Berarti garisnya kita punya Y sama dengan M-nya tadi berapa? Y2 min Y1 per X2 min X1. Oke. Kali X tambah C. Nah, berapa C yang memenuhi ini? Kita masukin nilai salah satu. X2 Y2 ya, atau X1 Y1. Masukin ke situ kita dapat C-nya. Oke. Kita dapat persamaan garisnya. Kita dapat persamaan garisnya, kita bisa cari titik ini. Berapa titik potong dengan sumbu X-nya? Maka kita akan dapat salah satu dari ini. Tergantung kita masukin X1Y1 atau X2Y2-nya. Ya, kita masukin di titik A-nya atau di titik B-nya. Maka kita akan dapat fungsi yang berbeda. Ya, ini atau ini, salah satu dipakai boleh. Ya. Yang mana yang mau kita cobain? Ada satu bawah. Mana aja, Pak? Mana aja, ya udah. Nanti kita cobain dua-duanya. Oke, nah ini dapatnya dari situ nilai C-nya. C itu bisa A dikurangi FA per FB min FA kali B min A, atau B-nya bisa B min FB per FB min FA kali B min A. Oke. Nah, algoritmanya buat nyari sama kayak yang metode bagi dua sebenarnya. Bedanya di sini. Bedanya di cara kita nyari C-nya. Alurnya sama, kita ngitung C-nya, kita ngitung FC-nya, kita ngecek FC-nya. Apakah FC-nya itu beda tandanya dengan FA atau dengan FB? Kalau beda tanda dengan FA berarti ada di selang AC. Gitu. B-nya yang kita ganti. Kalau beda tandanya dengan FB berarti akarnya ada di selang CB. A-nya yang kita ganti. Gitu. Ini sama. Kita cobain aja pakai fungsi tertentu. Di slide yang jadi contoh adalah fungsi X kuadrat min 4. Ya, tebakan awalnya adalah min 1 dan 7. Oke. Di sini dikasih kriteria pemberhentian. Kalau nilai fungsinya lebih kecil dari 10 pangkat min 6 atau lebar selangnya lebih kecil dari 10 pangkat min 4, boleh kita hentikan perhitungannya. Ya. Berarti tebakan awalnya adalah min 1 dan 7. Fungsinya X kuadrat min 4. Kita cobain. Fx sama dengan X kuadrat min 4. Ya. Tebakan awalnya A sama dengan min 1 ya. B-nya sama dengan 7. Oke. Kalau teman-teman dapat fungsi ini, akarnya berapa? Akarnya X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan min 2 kan? Kalau kita pakai analitik. Gitu. Kita akan coba pakai numerik, pakai metode posisi palsu. Oke. Kita hitung C-nya. Tahapan pertama, sebelum kita mulai, kita ngecek dulu. Benar nggak akarnya ada di antara min 1 sampai 7?
Kalau akarnya nggak ada di situ, ya percuma kita operasiin kan, nggak akan ketemu juga gitu, karena kita jaga supaya tetap dijepit. Tapi kalau dia udah nggak ada di dalam, ya dijepit percuma gitu. Makanya pastiin dulu ada di dalam sini. Oke, FA berapa? Min 1 masukin ke fungsinya. Min 1 kuadrat 1 dikurangi 4 min 3. FB masukin ke fungsinya 7. 7 kuadrat 49. 49 dikurangi 4, 45. Oke, tandanya satu negatif, satu positif. Berarti ada akar di dalamnya. Bisa kita jalanin. Oke, aku bikin tabel aja ya. AFA, BFB, sorry. Minain ini dulu. Sama C, 1, 2, 3, 4 kurang. Nah, oke. Kalau ini pakai metode bagi dua, nanti ketemunya cepet karena kebetulan angkanya bagus gitu kan. 3 langkah atau berapa ketemu. Min 1 sama 7 selisihnya 8. Bagi 2 4. Berarti ada di titik 3. Bagi 2 lagi di titik 2 langsung ketemu gitu. Tapi kalau yang ini pakai metode posisi palsu, C-nya kita cari dengan titik potongnya tadi. Oke. Ini A, ini FA, B, FB, C, FC. Oke, tebakan awal A-nya min 1, FA-nya min 3, B-nya 7, FB-nya 45. C-nya berapa? C-nya kita bisa pakai salah satu fungsi yang ada tadi. Yang A aja ya. C sama dengan A minus FA. Sorry. Layar ininya kelihatan semua nggak? Layar papan tulisnya. Aku khawatir ada yang kepotong. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, ini soalnya mepet jadi FB min FA kali B min A. Oke, nih kita pakai yang ini. Coba cek, benar nggak sih? Ya. A min FA per FB min FA kali B min A ya. A min FA per FB min FA kali B min A. Oke, ini yang kita pakai. C-nya berapa kalau kita hitung dengan cara ini? A-nya berapa? Min 1. Min 1 dikurangi FA berapa? Min 3. FB min FA 45 min 3 48. Ya. B min A 8. Oke. Min 3 dibagi 48 dikali 8 saat min 1 dikurangi itu. Dapat suatu nilai. Pakai kalkulator lah. Kalkulator. Oh, atau Excel aja dulu. Excel sebentar. Oke, udah. Aku pakai Excel aja ya buat ngitung itunya biar gampang. Nanti habis itu baru kita coba pakai Python. Excel. Oke. Nah, fungsinya tadi adalah X kuadrat min 4 ya. Oke, tebakan awal A-nya min 1, B-nya 7. Oke, kita bikin tabelnya. A, F, B, F, B.
C, ya, hanya min 1, B-nya 7, C-nya tadi adalah A dikurangi FA dibagi FB min FA dikali B min A. Ini karena FA sama FB-nya belum diisi. Ini adalah nilai fungsinya. Berapa nilai fungsinya? X kuadrat X kali X dikurangi 4. Oke, ini 3 ya. Ini 45 ya. Oh, A-nya sorry. A-nya ngambil ke sini. Nah, oke. Ini adalah min 0,5. Min 0,5, FC-nya berapa? Min 3,75. Nah, FC-nya minus, ya. Berarti yang kita ganti A atau B-nya? Kan kita cek. Apakah FA kali FC yang nilainya lebih kecil dari 0 atau FB kali FC? Ini A, B. Oke. A-nya min 1 ya. B-nya 7. C-nya dekat-dekat 4. Oke, dekat-dekat tengahnya lah. Ini C-nya. Minus. Oh, minus 0,5. Minus 0,5 berarti kira-kira di sini. Ini C. Oke. Akarnya ada di selang AC di sini, atau ada di selang CB di sini. Kalau yang A-nya itu negatif di bawah, min 3 kan, C-nya itu juga min 3, B-nya itu positif, 45. Ada di sini atau di sini? Ada di nomor 1 atau di nomor 2? Di selang yang mana? Syaratnya akar ada di selang tersebut, ya, itu adalah nilai fungsinya berbeda tanda. Ngomong aja ya, kalau pakai chat agak susah kebaca. Oke, tapi ada teman kalian yang jawab ada di selang kedua. Oke, betul. Karena ini berbeda tanda. Berarti akarnya ada di antaranya. Sip. Nah, berarti A-nya kita ganti. Karena ada di selang CB, ya, maka A-nya kita ganti dengan nilai C. Ya, B-nya tetap. Oke. Nah, C-nya yang baru kita hitung lagi. Gitu. Oh, sekarang C yang barunya 0,0. Nilai fungsinya minus juga. Itu yang kita ganti yang mana? Sama. Yang A lagi, karena selangnya ada di B sama C. Ya. Oke. Ini minus, ini plus, masih sama. A lagi yang diganti. Minus, masih sama. Minus, masih sama. Terus, sampai kapan? Sampai ketemu. Ketemunya kapan? Ya, kita coba aja ya. Kalau kayak gini kan nanti kita harus ngecek fungsinya. Atau, ya, silakan. Kalau FA kali FC. Ya, ada yang mau ditanyain? Kalau dia lebih kecil dari 0, kita ambil hanya tetap. Kalau enggak, kita ambil C-nya. Ini kali ini lebih kecil dari 0, kita ambil tetap. Kalau enggak, kita ambil C-nya. Oke, betul. Ya, tadi ada yang mau ngomong, mau nanyain, silakan. Ini mulai kelihatan nih.
Kelihatannya di mana? Nilai C-nya makin lama makin ngarah ke satu nilai tertentu. Ini nilai C-nya. 0,07, 0,6, 1,1, terus 9,98, 9,99, 1,999 sekian, 2. Udah nggak terlalu banyak perubahan di sini. Itu artinya dia konvergen. Konvergen kemana? Konvergen ke nilai 2. Ya. Kalau kita lanjutin terus sampai bawah, nggak berubah jauh dari 2. Gitu. Mungkin detailnya, ya, koma 10 digit di belakang komanya itu berubah. Tapi secara garis besarnya, dia nggak terlalu berubah. Berarti akarnya ini, 2. Gitu. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Kalau nggak ada berarti bisa ya. Oke, metodenya sih kayak gitu. Ya, untuk yang metode tertutup. Mau yang bagi 2 ataupun yang posisi palsu. Gitu. Nah, kalau kita coba pakai Python gimana? Ya, aku udah bikinin kodenya. Sebenarnya sih, oke. Ini sebenarnya bisa dipakai juga buat latihan teman-teman, ya. Bikin implementasinya, ya. Algoritmanya udah dikasih di sini, ya. Tinggal coba ngoding gimana supaya kita bisa nyari akar dari persamaan nonlinear ini, gitu. Ya. Nanti silakan sebelum ngelihat yang punya saya, teman-teman boleh cobain dulu, ya, keluarin nanti di compare hasil outputnya. Kodenya bisa aja beda, ya, yang penting outputnya sama, gitu. Tujuan akhirnya sama. Bentar, aku coba bukain dulu. Ada di mana ya? Oke. Oke. Ini codingannya ya pakai Python. Ya. Saya import NumPy buat jaga-jaga aja kalau misalnya nanti dibutuhin, tapi sebenarnya tanpa modul tambahan apapun kita udah bisa ngerjainnya, karena yang dipakai paling fungsinya cuma absolut, terus fungsi yang kita bikin sendiri untuk nyari fx-nya dan seterusnya. Oke, ini yang pertama, bisection. Ya, metode bagi 2. Metode bagi 2, apa aja yang perlu kita siapin? Kita perlu nyiapin fungsinya, fungsi fx yang akan kita cari akarnya. Ya. Kita di sini 16x, berarti yang akan kita cari adalah fungsi akar dari fungsi fx sama dengan 16x pangkat 3 min 22x plus 9. Akar dari fungsi ini yang akan kita cari. Ya, berapa akarnya? Entah. Ini latihan di slide kalau nggak salah sih. Nanti teman-teman bisa coba ganti angkanya. Misalnya ada yang mau dicari, teman-teman udah nyoba latihan, benar nggak sih? Boleh aja. Ini fungsi yang akan kita cari. Habis itu kita ngeset galat perhitungannya. Galat perhitungannya berapa? Biasanya ya kita pakai 10 pangkat min 8 atau 10 pangkat min 16. Tergantung ketelitiannya mau seberapa jauh. Cuma konsekuensinya ya makin kita pingin teliti, makin lama perhitungannya. Gitu kan? Batas iterasi bisa ditaruh buat pemberhentian, kriteria pemberhentian. Kalau dia kelamaan nih running terus, nggak berhenti-berhenti, ya udah kita batasin dari nilai ini.
Udah 100 iterasi lebih, ya udah berhenti aja lah, gitu. Itu bisa. Sama tebakan awal. Tebakan awalnya min 2 sama min 1. Ya. Oke, kita coba jalanin. Nah, habis itu langkah pertama sebelum kita mulai iterasinya adalah kita ngecek dulu. Fungsinya udah ketemu belum? Akarnya udah ketemu belum? Ya. Kalau akarnya udah ketemu, ya udah nggak usah dicari gitu. Terus yang kita cek lagi adalah apakah benar ada akar di antara selang tersebut, gitu kan? Kalau nggak ada, kita ganti. Nah, di sini ada tambahan satu lagi, ya, karena kita mau memastikan bahwa A-nya ada di kiri. Agar A-nya ada di kiri, kalau misalnya kita masukin A sama B-nya kebalik, A-nya yang lebih gede dari B, gitu. Ya udah, kita pindahin aja posisinya. Saya ngecas laptopnya dulu. Oke. Nah, kita tukar posisinya kalau misalnya A dan B-nya kebalik gitu. Ya. Habis itu kita ngecek yang tadi apakah ada akarnya di dalam selang tersebut, apakah akarnya udah ketemu atau belum. Kalau belum, kita bisa mulai pencariannya. Ya. Oke. Ini terpenuhi dan ternyata ada akar di dalam selang tersebut. Ya udah, kita akan cari akarnya antara min 2 sama min 1. Oke. Nah, iterasinya kita jalanin. Selama apa? Maksimal N kan, berarti kita bisa cari sampai N maksimalnya. Kita hitung nilai C-nya, kita hitung nilai FC-nya, habis itu kita cek apakah FC-nya sudah lebih kecil dari error atau enggak. Kalau FC-nya udah lebih kecil dari error yang kita tentukan, maka akarnya udah ketemu. C itu. Gitu. Kalau belum, maka kita cek untuk iterasi selanjutnya. Akarnya ada di selang yang mana nih? AC atau CB. Kalau FC kali FA-nya lebih kecil dari 0, maka ada di selang AC. B-nya yang kita ganti. Kalau sebaliknya, FC kali FB yang lebih kecil dari 0, maka akarnya ada di selang CB, A-nya yang kita ganti. Gitu. Nah, ini dijalanin terus sampai dia menemukan salah satu. Gitu. Kita coba cek, jalanin. Oke. Ini yang dia jalanin. Tebakan awal. Oke. 0-nya hilang lah. Ya. Min 2 sama min 1. Ternyata hasil C-nya min 1,5. Dulu. Ini. Oke. 1,5. Nah, FC-nya yang kita kita
ingin tahu, oh ternyata FC-nya nilainya minus. Kalau FC-nya minus, akarnya ada di mana? FA-nya minus juga, FB-nya positif. Berarti ada di B sama C kan? Kan tandanya berbeda di nilai fungsinya. Oke, A-nya kita ganti dengan ini. A-nya udah kita ganti, kita hitung C yang baru lagi. C yang baru ada di tengah-tengah antara, sorry ini ada yang, oke. C-nya di sini, ini nilainya udah berubah, berarti print-nya harusnya naruhnya bukan di sini. Print-nya harusnya naruhnya di sini. Jadi dia di print dulu, baru di print dulu, baru dihitung ulang. Print dulu, baru dihitung ulang, berarti di atas ini, maaf ini aku benerin dikit ya. Yang 0 ya ini hapus. Dan oke, sip. FC-nya 1,2, C-nya kan harusnya 1,5. C-nya 1,5. Oke, betul. Ini harusnya setelah C-nya dihitung, baru dia di print. Sorry, baru bikin tadi pagi, jadi ada dikit. Nah, oke, ini 2, min 1, C-nya min 1,5. Oke, FC-nya min 12. Ya. B min A itu panjang lebar selangnya. Lebar selangnya masih gede. Oke, kita lanjutin. C-nya belum ketemu, akarnya belum ketemu, lebar selangnya masih gede, iterasi juga belum selesai. Lanjutin. Ya. A baru, B baru. B-nya B yang sebelumnya. Ya. C-nya hitung C baru, min 1,25. FC-nya kita hitung lagi. Nah, sekarang FC-nya positif. Kalau FC-nya positif, maka yang akarnya ada di selang yang mana? FA negatif, FB positif, FC positif. Akarnya ada di selang A sama C. B-nya yang kita ganti. Makanya B-nya kita ganti dengan nilai C-nya. Ya. Terus sampai kita lanjutin terus sampai kita ketemu salah satunya. Entah iterasinya udah sampai 100 karena kita batasin tadi 100, atau lebar selangnya udah cukup kecil, atau nilai fungsinya yang udah cukup kecil. Kayak gitu. Pak, mau tanya boleh? Boleh, silakan. Sedikit keluar dari topik, Pak. Untuk analisis numerik sendiri itu kalau di dalam komputer itu fungsinya buat apa ya, Pak? Sebenarnya ini kita pakai untuk memodelkan permasalahan di dunia nyata ke dalam komputer. Gitu, karena di dunia nyata banyak problem yang dia bentuknya bukan bentuk sederhana kan, fungsi eksponensial gitu kan, logaritma natural, trigonometri dan lain-lain gitu. Kalau kita mau menyelesaikan itu, ya gimana caranya supaya komputer bisa ngerti? Kita manfaatin metode numerik. Ya, itu satu untuk yang fungsi. Nanti ada bagian lain, ya kita akan pelajari tentang matriksnya juga, ya buat nyari solusi dari sistem persamaan linear gimana? Pakai matriks, metodenya gimana? Macam-macam gitu. Ada yang metode langsung, ada metode yang tidak langsung. Nah, ada juga kita pelajari interpolasi, regresi, terus integral, turunan, dan lain-lain yang secara normal nggak bisa kita selesaikan pakai komputer, tapi karena kita mau manfaatin kecepatan dan ketelitiannya komputer, problem yang ada di dunia nyata itu kita modelkan secara numerik.
kayak gitu. Terapannya kemana? Salah satu yang kelihatan ya di ini mungkin teman-teman pernah dengar itu nggak? Neural network, ANN. Pernah dengar nggak? Jaringan syaraf tiruan, kecerdasan buatan. Ya, jaringan syaraf tiruan itu kita bikin modelnya itu bentuknya matriks. Ya, matriksnya ukuran berapa kali berapa? Tergantung tergantung susunan neuron yang kita bangun, gitu kan. Berarti digunakan untuk machine learning bisa ya Pak? Salah satunya ke arah sana, ya. Tapi nggak cuma itu aja. Gitu. Nah, ini ada yang tertarik ke machine learning? Enggak Pak, enggak. Ini kan kayak gini lah ya. Tiap edge ini itu kan ada weight-nya ya, W01 ini W02 W03 dan seterusnya gitu. Nah, keseluruhannya itu nanti jadi sebuah model ya. Kita akan nyari nilai matriks nilai weight ini yang dia errornya paling kecil pada saat dia menerima input tertentu, ya, pada saat dia menerima input tertentu dan outputnya seperti yang ditentukan labelnya, kayak gitu. Itu pakai iteratif juga. Berarti kaitannya sama sistem persamaan linier yang metode tidak langsung. Nanti ada di bab bahasan selanjutnya. Tapi mungkin kita akan pelajari ini habis UTS ya, karena saya khawatir waktunya nggak cukup kalau misalnya ini dimasukin ke sebelum UTS. Makanya udah nggak apa-apa, ini habis UTS saja. Yang sebelum UTS kita batasin sampai akar persamaan non-linear. Gitu. Berarti materi ini masuk UTS Pak, yang non-linear ini Pak? Enggak, ini enggak masuk ke UTS. Kecuali kalau mau, ayo deh minggu depan Pak pelajarin ini. Ya udah, kita bahas masuk ke soal UTS gitu. Tapi ini kalau nggak salah udah pertemuan ke-6 kan? Itu nanti kira-kira UTS-nya berapa lama Pak waktunya Pak? Aku kasih waktu 1 minggu. Enggak lah, seharian aja. 1 minggu kelamaan. Cepet kok. Oh, berarti nggak sulit ya Pak ya? Enggak. Harusnya. Gampang kok. Oh, gampang. Oke Pak, terima kasih. Nah, ya sedikit tedious aja. Itu banyak ada hitungan, ada teori. Ya. Programming masuk ke situ. Kan soalnya mengingatkan di hari Kamis itu kan paginya analisis numerik dan siangnya kan otomata kan Pak. Nah, itu kan sama-sama lumayan berat gitu loh Pak. Nah, itu kan nanti kalau misalkan seharian ternyata dua-duanya juga seharian kan takutnya nanti nggak kejar gitu Pak. Kekejar lah. Normalnya ya, ujiannya itu kan 2 jam. Karena ini di rumah, waktunya bisa dikasih lebih panjang gitu. Kalian juga ada yang bisa online, ada yang bisa ngelihat buku kan. Cuma untuk tanya jawab, untuk kerja sama teman-teman yang lain, diusahakan jangan, supaya tahu beneran sebisa apa sih saya gitu mengerjakan materi ini gitu. Oke. Apa nanti dikasih tahu kok soalnya pas ujian. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ini metode bagi 2 ya. Tadi udah kita cobain, tebakan awalnya kayak gini, batasannya kayak gini, ternyata hasilnya ketemu, hasilnya adalah minus 1,34. Akarnya adalah minus 1,34. Gitu. Kalau kita kasih parameter lain,
Ketemu akar yang lain nggak? Bisa aja. Gitu. Ini ada di soal yang ini kalau nggak salah nih. Nah, min 2 sama min 1 tadi kita ketemu. Min 1,34. Coba lihat yang 0,2 sama 0,7. Nemu nggak? Cobain aja. Salah. Yang numerik ya. 0,2 berarti kan tebakan awalnya 0,2 sama 0,7. Ya. Galat perhitungannya mau dibikin lebih teliti. Ayo. Gitu. Nanti deh. Ya, kita coba lihat pakai yang galatnya min 4 dulu, 10 pangkat min 4. Ya, nanti habis itu baru kita coba bikin lebih teliti. Apa efeknya? Oke. Nah, dari tebakan awal yang berbeda, dia nemu akar yang berbeda ternyata. Oh, akarnya adalah 0,5. Gitu. 0,5 dapat dari mana? Sama tadi. AB-nya kayak gini, C-nya dia hitung, ternyata FC-nya positif, FA-nya yang positif, berarti kan ada di selang CB. A-nya diganti dengan C, dan seterusnya. Ya, sampai nilai FC-nya ini makin kecil, makin kecil, makin kecil. Ya. Lebar selangnya juga makin kecil, makin kecil, makin kecil. Ya, sampai di suatu saat antara FC-nya ya, yang lebih kecil dari epsilon 10 pangkat min 4 tadi yang kita tentukan, atau B min A-nya yang lebih kecil dari epsilon. Ketemu akarnya. Dia ketemu di 13. Kalau misalnya 13 iterasi udah selesai ya. Kalau ini kita tinggiin, kita bikin lebih teliti, errornya harus lebih kecil dari 10 pangkat min 8. Tadi 13, kalau pakai ini, udah 26 iterasi baru dia ketemu. Ketemunya sama, 0,5 juga gitu. Cuma ketelitian di belakangnya ini yang berbeda. Mau lebih teliti lagi ya udah. Kita 10 pangkat min 16 gitu. Tadi 26, ini 50. 50 iterasi baru ketemu. Di belakang komanya udah nggak kelihatan nih, 0 semua. Lebih teliti lagi ya udah kecilin lagi, cuma ada batasnya. Batasnya di mana? Di epsilon mesin. Epsilon mesinnya berapa? Yang bisa kita cari sendiri. Coba aja kalau ini min 50 misalnya ya. Nggak tahu masih kuat nggak nih. Tadi 50 ini ya. Nah, sama. Dia di 50 iterasi juga. Karena udah nggak bisa lebih teliti lagi dari itu. Gitu. Ya, tipe datanya float atau double yang dia pakai itu cuma bisa menghandle sampai ketelitiannya segini gitu. Mau kita minta lebih teliti juga nggak bisa gitu, karena yang di sini udah kecil banget. Oke. Itu metode apa tadi? Bisection, metode bagi dua. Kalau yang posisi palsu gimana? Sama kurang lebih. Ini saya buat di bawah ya. Kita perlu melihat fungsi apa yang akan dicari akarnya, ya. Kita simbolkan pakai fx. Kita hitung, kita tentukan galatnya, mau seberapa teliti dia, batas iterasinya supaya nggak kebanyakan, tebakan awalnya. Habis itu kita cek juga apakah selangnya akarnya ada di dalam selang tersebut atau enggak. Gitu. Kalau ada, akar akan dicari di antara selang tersebut. Kita jalanin. Nah, di sini agak sedikit berbeda kayak yang atas. Kenapa? Kok di sini Pak Rio nulisin FA sama dengan F dalam kurung A sih? Bedanya apa? FA ini variabel, FA ini fungsi. Fungsi ini akan memasukkan argumen A ke fungsi ini. Dia akan menghitung, ya, akan manggil fungsi yang di atas. Nah, kenapa di sini saya masukin ke variabel? Karena di bawah akan dipakai berkali-kali. Supaya dia ngitungnya nggak berkali-kali, hitung sekali doang, simpen di memori. Makanya saya masukin ke variabel.
Kalau dia cuma kepake sekali, ya udah nggak usah dimasukin variabel, langsung hitung, cek. Ya, karena di sini kepake ke 1, terus di sini ada 2, terus di sini nanti kepake print lagi 3 gitu, daripada dia ngitung 3 kali. Ya udah, hitung sekali aja, nanti tinggal panggil. Nah, ini nggak kerasa banget karena fungsinya masih sederhana. Tapi kalau fungsinya itu rumit, yang misalnya manggil satu fungsi 1 menit gitu, ya ngitungnya sampai 1 menit, ini akan ngefek. Ya, di sini cuma kehitung 1 menit. Sedangkan kalau dia hitung tiap kali mau dipanggil, total 3 menit nanti. Oke lah, itu intermezzo aja. Ini 59. Nah, ini bisa pilih salah satu, pakai fungsi yang buat nyari C, bisa pakai yang atas atau yang bawah. Ya, seperti itu kita jalanin. Nah, ternyata dalam 25 iterasi ketemu. Akarnya adalah min 1,34. Ya, sama nggak kayak tadi? Sama. Bedanya yang tadi, yang metode bagi 2, itu 10 pangkat min 8 itu tadi 26 ya. 26 iterasi baru ketemu, ini 25 iterasi ketemu. Ya. Apakah selalu kayak gitu? Yang metode posisi palsu lebih cepat daripada metode bagi 2? Enggak juga, tergantung kasusnya. Tapi secara umum konvergensinya memang lebih cepat. Ya. Metode yang posisi palsu. Gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Konvergensi itu apa? Konvergensi itu kan tadi konvergen itu dia menuju ke satu nilai, ya. Laju konvergensi itu kecepatan dia untuk mencapai titik tersebut. Jadi kalau di sini itu dia konvergen ke min 1,34, ya, berapa langkah sampai dia nyampe ke titik tersebut? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini 1,34, Pak. Iya, tapi kan 1,34 sekiannya. Buka aja lah. Oke, yang ini ya. Kita naikin 8 dikit di belakang koma. Oke. Nah. Nih, minus 1,34. Iya, di sini minus 1,34, tapi kan nggak pas di minus 1,34 kan. Ini masih berubah angkanya. Kalau dibulatkan sampai 2 dikit di belakang koma, betul sampai minus 1,34. Nah, ini akarnya yang ditemu. Kenapa akarnya ketemu segini? Apakah karena nilai fungsinya, ini FC-nya yang ini ya, atau karena lebar selangnya? Nah, di sini dia berhenti karena nilai fungsinya yang sudah lebih kecil dari 10 pangkat minus 8. Gitu. Karena selang B min A-nya masih gede, nggak berubah nih. Teliti. Ya. Ini kondisi yang bikin metode titik tetap, metode posisi palsu itu lebih lama karena dia kan tergantung gradiennya. Kalau misalnya fungsinya bentuknya kayak gini, ya, tebakannya di sini, dia bisa jadi kayak gini, nyari sini gitu. Terus, nah, ngedeket ke sininya lambatnya dari situ. Tapi kalau normal, dia akan lebih cepat dari metode bagi 2. Karena fungsinya kayak apa? Pertama dia akan ini, terus nanti dia akan pindah, terus gitu bolak-balik, makanya nyampe-nya akan lebih cepat. Makanya itu tergantung sama fungsi dan tebakan awalnya juga. Oke. Itu metode tertutup. Ya, simpelnya seperti itu.
Kalau di sini nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke metode yang terbuka. Bedanya metode terbuka dengan metode tertutup apa? Yang terbuka ya berarti dia terbuka, yang tertutup dia tertutup gitu kan. Maksudnya terbuka tertutupnya gimana? Dari tebakan awalnya. Kalau yang tadi ya metode bagi dua maupun metode posisi palsu, dia dibilang tertutup karena kita membuat akarnya tertutup. Tertutup dari apa? Dari selangnya. Gitu. A dan B. Nih, akarnya itu kita tutup di tengah-tengah sini aja. Kita jepit terus. Makanya metodenya disebut metode tertutup. Selangnya selang tertutup. Gitu. Nah, kalau yang metode terbuka itu kita nggak pakai dua tebakan awal. Kita pakai tebakan awalnya satu. Satu doang. Ya, mau nyebut A boleh, mau nyebut X boleh. Aku nyebut X aja deh, X0 tebakan awalnya. Oke. Nah, X0 ini kita iterasikan. Kita buat supaya dia bisa mendekat ke sini. Supaya dia bisa konvergen. Caranya gimana? Macam-macam. Cara pertama, ya, itu kita sebut metode posisi palsu ya tadi udah. Titik tetap. Metode iterasi titik tetap. Nah, gimana caranya kita pakai metode titik tetap? Ya, kita bikin fungsi lain. Kita tahu fungsi yang akan kita cari akarnya, kita bikin fungsi lain. Fungsi lain yang apa? Fungsi lain di mana X sama dengan fungsi tersebut. Ya. Jadi kita mau nyari nilai fx sama dengan 0. Akarnya nilai x supaya fx sama dengan 0. Nah, nilai fx sama dengan 0 itu kita ubah menjadi bentuk x sama dengan sesuatu. Sesuatunya itu kita sebut sebagai iterator atau fungsi iteratif. Gimana contohnya? Kayak misalnya fx-nya mau berapa fungsinya? Bebas deh yang mau kita cari berapa. Nanti kita compare pakai metode bagi dua, metode posisi palsu sama metode titik tetap. Berapa fx yang mau kita cari? Tanggal 1 April ya. X pangkat 4 min 3x kuadrat plus 1. Gini. Atau ada usul lain? X pangkat 4 plus 3x kuadrat min 1. Oke. Oh. Sip. Ada, paling nggak ada akarnya. Oke. Misal kita mau nyari ini ya. Misal. Oke. Berapa akar dari x pangkat 4 plus 3x kuadrat min 1? Gitu. Nah, akarnya ditemukan pada saat fx sama dengan 0 kan. Nah, kita bikin ini 0 x pangkat 4 plus 3x kuadrat min 1. Ini kita ubah supaya bentuknya jadi x sama dengan sesuatu. Sesuatunya itu apa? Kita bisa manipulasi variabelnya. Misal min 1-nya kita pindahin ke kiri gitu. Ya. Ini kan min 1 sama dengan x pangkat 4 plus 3x kuadrat. Oke. Nah, kalau misalnya kita keluarin x dari yang kanan, ini jadi x kali x pangkat 3 plus 3x. Ya. Yang sebelah kirinya min 1. Min 1 sama dengan x kali x pangkat 3 plus 3x. Yang x pangkat 3 plus 3x-nya kita pindahin.
Berarti X-nya adalah min 1 dibagi X pangkat 3 plus 3X. Ini salah satu cara. Bisa kayak gini. Ya. Cara lain bisa aja. Misalnya 0 sama dengan X pangkat 4 plus 3X kuadrat min 1. Ya. Semua suku ini kita pindahin. Berarti saya pindahin gini aja. X pangkat 4 1 min 3X kuadrat. Ya. Sama kan? Berarti X-nya adalah 1 min 3X kuadrat akar pangkat 4. 2. Cara lain ada lagi. Itu tergantung kreativitas aja. Mana yang mau dipakai. Apakah semuanya akan menemukan? Enggak selalu. Bisa jadi ada yang temu, ada yang enggak. Ketemunya tergantung apa? Tergantung satu fungsi iterator yang kita buat. Dua, tergantung sama tebakan awal yang kita ambil. Ya, dua itu. Oke. Nah, ini apa namanya? Pindah-pindahin gini gimana caranya? Kalau teman-teman dulu mungkin belajar cara cepatnya gitu ya. Kalau di kanan positif pindah ke kiri jadi negatif. Kalau di kanan kali pindah ke kiri jadi bagi gitu ya. Tapi harusnya nggak kayak gitu. Ya, mungkin mikirnya sekarang diubah. Mikirnya adalah kita menyeimbangkan kedua sisi supaya tetap sama. Maksudnya gimana? Gini. Oke. Misal kayak tadi 0 sama dengan X pangkat 4 plus 3X kuadrat min 1. Ya. Kita mau mindahin ini. Gitu. Nah, mau mindahin itu artinya kan kita mau menghilangkan yang di sebelah kanan. Supaya yang di sebelah kanan hilang, apa yang kita lakukan? Plus 3X kuadrat supaya hilang harus kita kurangi dengan 3X kuadrat. Ya. Min 1 supaya hilang harus kita tambahkan 1. Jadi sebenarnya yang kanan ini kita tambahkan dengan min 3X kuadrat plus 1. Nah, kalau yang kanan doang yang dikasih, kirinya jadi nggak sama kan? Tanda sama dengannya jadi nggak berlaku lagi gitu. Makanya supaya tanda sama dengannya tetap berlaku, kanannya kita tambahin segini, kirinya juga kita tambahin hal yang sama. Gitu. Makanya seakan-akan, oh tandanya positif, pindah ke kiri jadi negatif. Gitu kan? Oh tandanya negatif, pindah ke kiri jadi positif. Seakan-akan kayak gitu. Padahal sebenarnya yang kita lakukan adalah kita bikin supaya yang sebelah kanan hilang. Gimana caranya? Jumlahkan, kurangi, kali, atau bagi. Gitu. Nah, ini kalau penjumlahan sama pengurangan ya. Kalau misalnya perkalian, kayak yang mana ya contoh? Oh ini tadi, ada di sini. Oke, saya ambil yang udah jadi perkalian aja. Min 1 sama dengan, oh oke ini ya. Ini harusnya plus ya, karena minnya beda ke situ. Oke, betul. Ini harusnya plus. Sip. Ya, ini plus. Karena supaya min satunya ini bisa hilang, kita tambahin 1 kan. Ya kan? Supaya tetap sama, sebelah kiri juga kita tambahin 1, makanya positif. Gitu. Nah, yang perkalian saya ambil dari yang ini. 1 adalah X kali X pangkat 3
plus 3x. Kita mau menghilangkan yang ini, x pangkat 3 plus 3x-nya. Gimana caranya supaya dia hilang? Karena ini ada perkalian, supaya dia hilang, kita bagi dengan nilai tersebut. Jadi dikali 1 kan sama aja dirinya sendiri kan. Jadi kita kali dengan 1 per x pangkat 3 plus 3x. Nah, kalau ini kita kalikan dengan 1 per x pangkat 3 plus 3x, yang sebelah kanan ini nanti akan hilang kan. Tapi kalau yang dikalikan 1 per x pangkat 3 plus 3x-nya cuma kanan, jadi nggak imbang. Makanya yang sebelah kiri juga kita kalikan hal yang sama. Gitu. Nah, hasil akhirnya adalah x sama dengan 1 per x pangkat 3 plus 3x. Yang kayak gini. Itu ya. Betul. Makasih koreksinya. Oke. Itu untuk bikin fungsi iteratornya. Di sini kita tulis sebagai gx. Kalau kita udah dapat persamaan untuk iteratornya, maka kita bisa jalankan. Jalaninya gimana? Kita hitung nilai x baru dengan cara memasukkan nilai x lama ke dalam gx. Ya. Tebakan awalnya 2. 2 itu dimasukin ke gx. Nah, nanti kita dapat nilai baru kan? Misalnya 3. Nah, 3 ini yang kita gunakan untuk X barunya. Apakah itu udah dekat atau enggak? Ya, kita belum tahu saat ini. Kita bisa tahu dia udah mendekati akar atau enggak dengan cara meng-compare nilainya dengan nilai sebelumnya. 2 ini di-compare. Kalau 2-nya errornya makin lama makin kecil, dia konvergen. Artinya makin lama makin mendekati nilai yang kita cari. Tapi kalau nilai ini makin lama makin gede, melebar, itu namanya divergen. Divergen itu melebar. Bisa ke minus tak hingga atau bisa ke plus tak hingga. Artinya akarnya nggak ketemu. Loh, bisa Pak akarnya nggak ketemu? Iya. Untuk metode terbuka, itu akarnya bisa ketemu, bisa nggak ketemu. Kalau akarnya ketemu, ya alhamdulillah gitu kan. Kalau nggak ketemu gimana? Kalau nggak ketemu cari cara lain. Antara kita pakai gx yang lain, ya, atau kita pakai tebakan awal yang lain. Gitu. Jangan nyerah gitu kan. Oh udah nggak ketemu, udah gitu kan. Jangan. Cobain yang lain. Karena akarnya bisa jadi ada. Cuma di tempat yang belum kita cobain ke sana. Oke, coba ya pakai angka, pakai soal. Ini algoritmanya, ya. Algoritmanya input yang kita pakai adalah gx-nya. Fx-nya kita pakai nggak? Fx-nya kita pakai cuma untuk mastiin bahwa nilai fx-nya sudah mendekati 0. Tapi yang kita pakai untuk iterasi gx-nya. Habis itu tebakan awal sama toleransi Galat yang dikasih. Inputnya 3 ini. Outputnya apa? Nilai X, yaitu hampiran akar dari fungsi fx. Caranya, kita ngitung X sebagai G dari X sebelumnya. Ya. Habis itu kita hitung selisihnya. Kalau misalnya selisihnya udah lebih kecil dari epsilon yang kita tentukan, berarti udah konvergen. Akarnya adalah X. Kalau belum gimana? Kalau belum, kita lanjutkan iterasinya. Nah, karena di komputer dia butuh buat mengingat satu step sebelumnya, makanya kita simpan dia di dalam suatu variabel X lain, X sebelumnya. Ini bisa kita terus jalankan terus-menerus sampai ketemu, atau kita batasi sampai N tertentu. Contoh, ya, hitung akar dari fungsi ini. Ya, ada yang mau ditanyakan? Oh, bukan. Mic-nya doang kebuka ya. Oke. Ya, kita mau menghitung akar dari fungsi ini dengan tebakan awal X0-nya sama dengan 2.
Oke, siapa yang mau bikin GX-nya? Kita tahu fx-nya adalah x kuadrat plus 2x min 3. GX-nya apa? Silakan, siapa yang mau nyobain? Pakai cara yang manapun bisa. GX 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke. Oke, coba Deren Dwi Sekrilah. Karena bulan April 4, huruf D. Ada nggak orangnya, Deren? Halo? Iya Pak, belum paham Pak. Ya cobain aja, gitu. Ubah dari fx ke suatu fungsi lain yang berbentuk x sama dengan sesuatu. Maaf Pak, lagi apa ya? Lagi nggak di rumah ya, nggak pakai ini. Mana ya? Ya udah, yang lain silakan. Siapa? Contoh. Pak, berarti itu dirubah jadi X-Men 2 sama X-Men 1 bisa nggak sih, Pak? X min 2, Benar. X min 1 gini. Nah, gitu maksudnya. Itu hasilnya berapa sih? Bukan dong. Oh, Min 3 plus 2 itu jadinya. oh iya. Ya, kalau ini kan analitik kan. Oh. Ada analitik. Ya. Yang mau kita cari bukan pakai metode analitik. Kita mau coba cari pakai metode numerik dengan cara iteratif. Nah, makanya step awalnya adalah kita nyari fungsi iteratornya dulu, gx-nya dulu berapa. Nah, karena di sini fx-nya seperti ini, kita punya fx sama dengan 0, berarti 2x min 3 kan. Ya udah, tinggal kita ubah supaya x-nya keluar ke satu suku, ke satu sisi. Oke. Ya. Contoh, misalnya kita mau ngeluarin x yang di sini. Oke. Berarti yang suku yang lain, ya, suku ini dan suku ini kita pindahin. Gimana? X kuadrat, kalau kita pindahin ke kiri, jadi minus X kuadrat kan. Kanannya kita kurangi X kuadrat, kirinya juga kita kurangi X kuadrat. Min 3, kalau kita pindahin ke kiri, jadi plus 3. Karena kanannya tambahin 3, jadi 0, kirinya harus tambahin 3 juga supaya imbang. Oke. Ini adalah 2X. Nah, supaya X doang, yang kanan harus dibagi 2 kan. Karena yang kanan dibagi 2, yang kiri juga harus dibagi 2. Gitu. Yang kanan dibagi 2, jadi X doang. Berarti X-nya adalah min X kuadrat plus 3 dibagi 2. Ini 1. Bisa. Min X kuadrat tambah 3 bagi 2. Ya, ini 1. Yang lain silakan. Banyak kok. Kalau yang dipindah ke ruas kiri, 2X plus 3 juga bisa.
Bisa. Jadi ada yang nanya, Wangsit ya. Wangsit nanya, kita punya 0x kuadrat plus 2x min 3. Kalau yang ini yang dipindah ke kiri bisa nggak? Bisa. Kalau ini yang dipindah ke kiri jadi gimana? Min 2x plus 3 sama dengan x kuadrat kan? Gini ya? Iya, Pak. Terus supaya jadi x gimana? Diakar, Pak. Diakarkan, betul. Kanan diakarkan, kiri diakarkan juga. Ya, maka kita dapat fungsi yang kedua adalah x sama dengan akar dari min 2x plus 3. Oke, ini cara kedua. Apalagi yang mau dicobain? Ada lagi nggak? Ada. Ini mungkin agak susah, tapi bukan agak susah ya. Agak sering kelewat. Gitu. Padahal cara ini bisa. Nih, yang kita pindah satu aja, min 3. Min 3 jadi plus ya. 3 sama dengan x kuadrat plus 2x. Habis itu diapain? Ini ada x, ini ada x. Kita keluarin. 3 sama dengan x kali x plus 2. Supaya jadi x gimana? Kita bagi dengan x plus 2. Ya, sebelah kanan dibagi dengan x plus 2 jadi x. Sebelah kiri dibagi x plus 2 jadi 3 per x plus 2. X sama dengan 3 per x plus 2. Gitu. Cara lain bisa juga. Gitu. Misalnya kita baginya dengan x, nanti habis itu baru dikurangi 2. Bisa. Jadi banyak caranya. Ini aku tulisin 3 aja di sini ya. 3 per x plus 2. Oke. Nanti kalau teman-teman nemu yang lain lagi, mau dicobain, silahkan. Oke. Nah, kalau kita udah dapat fungsinya, apakah selesai? Belum. Ini baru mau mulai. Ini itu dicari di awal, gitu. Kita baru mau mulai melakukan iterasinya. Ya, sebentar, balikin dulu. Nah, ini aku hapus dulu ya, teman-teman nyatetkan ya, yang 3 fungsi ini. Nanti tinggal di recall lagi aja. Ini contoh pertama yang mau kita cari, x sama dengan 3 min x kuadrat per 2. Misalnya kita pakai gx ini. Kalau ini yang kita jadikan gx ya tebakan awalnya adalah 2. Ya. Maka kita bisa menghitung seperti ini. X-nya 2. Gx-nya berapa? Berarti 2 ini kita masukin ke fungsinya. 3 dikurangi 2 kuadrat, 4. 3 dikurangi 4, min 1. Min 1 dibagi 2, min setengah. Gx-nya adalah min setengah. Nah, Gx ini yang kita jadikan X selanjutnya. Xi plus 1-nya. Kalau X-nya min setengah, Gx-nya berapa? Masukin lagi ke sini. 3 dikurangi min setengah kuadrat. Min setengah kuadrat seperempat. 3 min seperempat, 2,75. 2,75 dibagi 2, 1,375. Gitu. Nah, 1,375 ini apakah sudah konvergen? Untuk melihat apakah dia konvergen atau enggak, kita cek sama nilai sebelumnya. Ini sama ini beda enggak? Oh, beda. Bedanya jauh enggak? Jauh. Kalau bedanya jauh, belum konvergen. Lanjutin. 1375 masukin ke fungsinya 0,5547. Sama sebelumnya masih beda jauh. Terus gitu sampai kita ketemu. Ya, nanti kita akan coba nyari itu pakai Python-nya. Gitu. Bener nggak sih bisa ketemu?
Nah, yang jadi catatan, metode titik tetap itu nggak selalu konvergen. Bisa jadi divergen, tergantung sama apa? Tergantung sama fungsi Gx-nya sama titik tebakan awalnya. Gitu. Oh, pakai tebakan awal 2, divergen. Ya udah kita ganti. Tebakan awalnya ganti 0 misalnya, atau ganti 5, atau ganti min 1. Gitu. Kita ganti ke yang deket sama perkiraan akarnya. Nah Pak, maaf mau tanya Pak. Silakan. Kalau misalkan pakai Python itu berarti nanti GX-nya pakai yang mana Pak? Gx-nya pakai yang mana maksudnya gimana? Itu kan GX-nya ada 3 ya Pak ya? Fungsinya. Nah nanti, Pilih salah satu aja. oh salah satu aja. Nah, kalau misalnya mau dicobain semua, ya berarti kita nyiapin beberapa fungsi, bisa kita jalanin secara paralel atau satu persatu mana yang ketemu, kalau udah ketemu berhenti, atau kalau udah ketemu kita catat apa aja yang ketemu itu bisa. Kayak pakai grid search. Jadi kita punya beberapa, ini kan salah satu parameter ya. Kita punya GX-nya mana sih tadi? Nah ini GX-nya ada 3, ya kan? Tebakan awalnya ada beberapa, gitu. Ya kita bisa nyiapin nyiapin Python untuk nyari ini gitu. Ini GX-nya adalah X kuadrat min 3/2, ini 3/x-2, ini akar dari 2x plus 3, misalnya. Terus di sini, kalau tebakan awalnya 0, gimana? Kalau tebakan awalnya 1, gimana? Kalau tebakan awalnya 2, gimana? Gitu. Nanti dari sini, dia jalanin, oh yang ini nemu hasilnya nih. X-nya sama dengan sekian. Oh yang ini nemu hasilnya, X-nya sama dengan sekian, gitu. Nah ini bisa. Ya, kayak pakai grid search kayak gini. Cuma resource yang kepake banyak, ya kan? Karena dia nyari nggak ketemu gitu. Cuma beberapa aja yang akan ketemu. Makanya kita milih salah satu yang kira-kira paling dekat ke akarnya. Karena kan pasti udah punya dugaan duluan kan. Oh fungsi kayak gini akarnya ada di sekitar ini nih. Cari di sana. Gitu. Ya. Tapi salah satu aja udah cukup. Mana yang dipakai terserah. Kalau nggak ditentukan berarti bebas mau pakai yang manapun. Nah ini contoh bahwa iterator yang berbeda ya dengan tebakan awal yang sama bisa jadi perilakunya berbeda. Kita pakai tebakan awal sama 4 ya. Tebakan awal 4, kalau kita pakai iteratornya adalah x kuadrat min 3/2, maka lihat nilai x-nya. Makin lama makin membesar kan. Kalau kita hitung selisihnya sama. Selisihnya ini 2,5. Oh selisihnya jadi makin lebar, 13. Oh selisihnya jadi 171. Oh jadi 18.000 gitu. Ini kondisi seperti ini namanya divergen. Ya, hasilnya makin lama makin menjauh. Ya, bisa membesar ke arah tak hingga atau mengecil ke arah minus tak hingga. Kalau kayak gini gimana? Akarnya nggak ketemu berarti divergen. Nah, kalau misalnya kita ganti iteratornya, kita ganti pakai fungsi yang lain, akar 2x plus 3. Sama, tebakan awalnya 4 juga. Hasilnya konvergen ke arah 3. Dia disebut konvergen monoton karena makin lama makin berkembang. Jadi kalau kita gambarin grafiknya, ke arah sana adalah iterasinya, ini adalah errornya, ya, yang ini xi min xi plus 1 absolut, dia errornya akan makin mendekati ke 0.
Atau kalau kita melihat bukan dari errornya, mungkin dari nilainya deh. Ini nilai X-nya yang ketemu ya, XI-nya. Awalnya di satu titik, makin lama makin mendekat ke satu titik lain. Gitu. Tiganya di sini. Gitu. Satu arah. Makanya disebut monoton. Tapi karena menuju ke satu titik juga, kita tetap nyebutnya konvergen. Oke. Kalau pakai cara yang lain lagi, misalnya GX-nya kita pakai 3 per X min 2, dia konvergen juga, cuma bedanya apa? Nilainya lompat-lompat di sini. 4 ke 1,5, ke minus 6, ke minus 0,3, ke minus 1 gitu. Tapi makin lama makin mendekat ke suatu nilai tertentu. Nilai berapa? Minus 1 kan? Ya, dia makin lama makin mendekat ke minus 1. Ya, ini konvergen juga nyebutnya. Tapi konvergennya berosilasi. Osilasi ya, bukan isolasi. Maksudnya berosilasi gimana? Dia bergelombang gitu. Ujung-ujungnya akan ke minus 1, tapi dia deketinnya nggak dari satu arah, dia deketinnya dari 2 arah. 4, 1,5, min 6, min 0,3. Nah, kurang lebih kayak gini. Ya. Kadang-kadang deketin dari atas, kadang-kadang deketin dari bawah gitu. Ini makanya disebut berosilasi. Tapi konvergen juga karena ujung-ujungnya menuju ke satu titik. Ya kan? Ini makin lama makin mendekat ke satu. Errornya juga makin lama makin kecil. Itu konvergen. Oke. Ya. Begitu pula kalau tebakan awalnya yang kita bedain. Ya. Ini contoh kita pakai satu fungsi yang sama, 3 min X per 6, ya, untuk mencari akar dari X pangkat 3 plus 6X min 3. Ya, kita nyobain pakai tebakan awal yang macam-macam. Gitu, 0,5, 1,5, 2,2, 2,7 gitu. Ya. Ada yang konvergen, ada yang divergen. Tergantung tebakan awalnya. Oke, kita cobain lihat kodenya. Sebelum kita ngelihat kodenya, ada pertanyaan dulu nggak terkait metodenya? Gampangnya untuk metode titik tetap ini adalah kita punya fungsi fx, ya, kita buat gx, ya, x sama dengan gx. Nah, ini kita jadikan iterator. X yang baru adalah fungsi G yang kita isi dengan nilai X yang lama. Kapan kita berhentikan? Kita berhenti pada saat X di iterasi tersebut dan X di iterasi sebelumnya itu sudah lebih kecil dari epsilon. Apakah pakai ini aja cukup? Bisa pakai ini, bisa pakai galat relatif. Gitu. Galat relatif gimana? XR min XR min 1 dibagi XR. Itu boleh. Salah satu boleh. Tergantung kriteria yang mau kita pakai. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke. Saya pindah dulu. Itu pasti depannya AC soalnya, jadi kedinginan. Baik. Tadi yang metode titik tetap ya. Nah, ini metode titik tetap. Nah, metode titik tetap, karena dia metodenya metode terbuka, tebakannya enggak 2. Tebakan awalnya cuma 1, X doang di sini. Nah, di sini saya pakai contoh yang sama kayak soal-soal yang di atas, ya.
16x pangkat 3 min 22x plus 9. Gitu. Ini fungsi yang mau kita cari. Fx sama dengan 16x pangkat 3 min 22x plus 9. Nah, yang jadi problem, gx-nya apa? Ya, gx-nya bisa macam-macam kan? Yang saya pakai di sini adalah 9-nya pindah, min 9, ini 16x pangkat 3 min 22x. Ya. Habis itu, oke, ini x-nya dikeluarin, 16x kuadrat min 22. Ya. Habis itu 16x kuadrat min 22-nya dipindahin ke sebelah kiri. Berarti x-nya adalah min 9 dibagi 16x kuadrat min 22. Nah, ini yang dipakai untuk iteratornya. Ya, min 9 dibagi 16x kuadrat min 22. Oke. Galatnya kita pakai sama 10 pangkat 8, iterasinya batasnya juga kita batasin sampai 100 doang. Habis itu tebakan awalnya kita pakai tebakan awal yang sama min 2. Salah satunya ya. Oke. Tadi kita tahu bahwa yang di atas itu akarnya ada 3 kan? Min 1,34, 0,5 sama sesuatu. Sesuatu ini yang belum kita ketemuin. Oke. Kita coba cari. Nah, sebelum kita mulai apa yang kita cek? Kita cek aja, karena di sini kan kita nggak perlu mengapit akar, jadi nggak perlu ngecek apakah FA kali FB-nya lebih kecil dari 0 atau enggak. Yang perlu kita cek adalah apakah tebakan awal kita udah bullseye atau belum gitu. Misalnya nebak akarnya sekian, bener, ya udah, nggak usah di running lagi, udah ketemu, gitu kan. Tapi kalau belum ketemu, nah tebakan yang meleset itu kita refine, kita perbaiki supaya makin lama makin dekat. Nah, di sini pakainya absolute fx lebih kecil dari epsilon. Jadi bukan fx sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena dia float. Kalau kita pakai sama dengan bisa jadi nggak akan ketemu. Tapi kalau selisihnya lebih kecil dari suatu nilai tertentu yang sangat kecil, itu bisa. Oke, kalau dia lebih kecil dari epsilon, ya berarti nggak perlu kita jalanin, akarnya segitu. Kalau enggak, baru kita jalanin. Oh, ternyata belum. Ya udah, kita cari. Tebakan awalnya min 2, kita cari. Gimana nyarinya? Simple, pakai algoritma yang tadi. Gitu. Kita hitung X sebelumnya, kita nyimpen X sebelumnya, habis itu kita hitung nilai X yang baru dengan cara memasukkan nilai X ke dalam GX, habis itu kita compare. Nah, komparasi ini errornya. Kita pakai error mutlak doang di sini. Nah, dijalankan ternyata nilai X-nya kalau teman-teman lihat, dia menuju ke suatu nilai tertentu. Min 2 ke min 0,1, min 0,21, 0,4, 0,4, 0,49, 0,5. Ya, menuju ke 0,5. Errornya makin lama makin kecil, artinya dia konvergen. Konvergen kemana? Konvergen ke 0,5. Akarnya adalah 0,5. Gitu. Pakai tebakan lain, silakan. Mau berapa tebakan awalnya? 10. Juga konvergen ke 0,5. Ya. Berapa? Yang min 2 segitu ya. Min 10 lah.
min 10 juga konvergennya ke sana gitu. Ya, kok jatuhnya ke 0,5 terus Pak? Ya nggak tahu, fungsinya memang ke ke sana. Itu bisa jadi karena fungsi gx yang kita ambil. Nah, karena fungsi ini yang ngarahin ke 0,5. Kalau misalnya fungsinya ini kita ganti, bisa jadi hasilnya berbeda. Gitu. Oke? Sampai sini oke? Oke. Satu lagi ya. Ini metode terakhir. Hari ini saya jelasin sampai situ. Nanti saya kasih latihan. Minggu depan kita bahas latihannya sebelum UTS. Karena UTS-nya itu minggu depan ya. Minggu depan apa 2 minggu lagi sih UTS? Minggu depannya lagi, Pak. Minggu depannya lagi kan? Jadi minggu depan masih ada satu pertemuan bisa kita pakai untuk bahas latihan. Teman-teman yang mau nanyain dari awal materinya juga boleh ya. Kalau misalnya udah jelas semua, oke, moga-moga UTS-nya lancar ya, sukses. Misalnya ada yang kurang jelas, boleh kita diskusikan, ditanyain aja. Baik. Metode terakhir itu disebut sebagai metode Newton-Raphson. Metode ini itu metode yang paling sering dipakai. Kenapa paling sering dipakai? Satu, convergence rate-nya ya, itu paling tinggi. Dia paling cepat nemuin akar dibandingin metode-metode yang lainnya. Ya. Cuma dia ngitungnya lebih banyak karena dia pakai fungsi turunan. Ya, kalau yang lain kan ngitungnya pakai satu fungsi aja kan, metode bagi 2 atau metode posisi palsu hitung pakai fungsi fx doang. Metode titik tetap ngitungnya pakai fungsi gx doang gitu. Nah, kalau metode Newton-Raphson ini dia pakai fungsinya dia fx dan turunannya f aksen x. Gitu. Nah, buat menurunkan metode Newton-Raphson kita bisa manfaatin dua hal. Kita bisa turunkan secara geometris, kita juga bisa manfaatin Dirac-Taylor. Ya. Kayak apa sih kita makainya? Newton-Raphson itu kita pakai garis singgung. Ya, garis singgung kurvanya di titik x. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi fx, ya di sini fungsinya gx ya. Nah, supaya nggak rancu sama fungsi gx yang jadi iterator, anggaplah ini fx. Oke. Ini sama dengan fx. Nah, tebakan awal kita di sini x0. Gitu. Pada saat kita menebak bahwa akarnya adalah x0, yang kita lakukan untuk mencari tebakan selanjutnya adalah kita hitung garis singgung fungsi fx ini ya di titik x. Jadi kita bikin garis singgung di sini. Kalau kita udah punya garis singgungnya, kita bisa cari perpotongan garis singgung tersebut dengan sumbu x. Gimana caranya? Sama kayak yang tadi. Kita punya 2 titik, ya. Kita punya garis, kita bisa cari perpotongan dengan sumbu x-nya. Tinggal dibalik min c per m ya. X-nya sama dengan min c per m. Gitu. Nah, ini adalah tebakan selanjutnya. XI plus 1-nya. XI plus 1 dapat diapain? Ya udah sama, kita bikin garis singgungnya di sini. Kita dapat tebakan selanjutnya. Udah, lanjutin lagi terus sampai kita nemu. Gitu. Nah, ini convergence rate-nya lebih tinggi. Nah, gimana ngitung XI plus 1-nya? Ya. Ngitung XI plus 1-nya, kita bisa manfaatin ini.
kita tahu bahwa gradien garisingnya adalah f aksen xr. Jadi turunan pertama dari fungsi itu adalah gradiennya. Ya, gradien itu adalah delta y per delta x, y2 min y1 per x2 min x1. Kayak gitu. Nah, delta y-nya kalau misalnya kita mau mencari titik potong dengan sumbu x adalah fxr-nya. Ya. Nah, delta x-nya apa? X sebelumnya dikurangi x yang baru. Nah, dari persamaan ini kita dapat bahwa turunan pertama di titik xr adalah nilai fungsi di titik xr dibagi xr min xr plus 1. R plus satunya itu indeks ya, bukan XR ditambahin 1 gitu. XR-nya 2 jadi 3 gitu enggak. Tapi ini indeksnya, jadi X yang baru yang udah kita hitung. Dari persamaan ini, yang mau kita cari XR plus 1-nya kan. X barunya berapa? Ya diutak-atik, kita dapat ternyata X barunya adalah XR dikurangi Fx dikurangi per F aksen X. Ini yang kita pakai sebagai iteratornya. Ini iteratornya. Kalau yang metode titik tetap tadi iteratornya adalah Gx, ya. Kalau di sini iteratornya adalah fungsi ini. XR dikurangi nilai fungsi di titik tersebut dibagi nilai turunan fungsinya. Ya. Ini kalau kita pakai dari Taylor, kita bisa jabarin. Tapi oke lah, ini di skip dulu ya. Cara metode Newton-Raphson itu kurang lebih sama kayak metode titik tetap. Ya, bedanya cuma di cara penentuan X-nya aja. Oke. Newton-Raphson, oke. Nah, ini sama, ya. Kita akan mencari fungsi ini. Untuk bisa menghitung kita butuh turunan pertamanya. Ya, turunan pertamanya gimana? Kita hitung aja kalau di sini. Ya, kalau misalnya di program yang mau lebih canggih, ini jadi inputan doang, fungsinya kita hitung sendiri itu juga bisa. Kenapa? Karena kalau fungsinya dihitung dalam bentuk polinom, turunan fungsinya gampang. Kalau misalnya fungsinya disimpan dalam bentuk yang bukan polinom, bisa kita ubah ke dalam polinom dengan deret Taylor. Oke. Anggaplah turunan pertamanya seperti ini. Galatnya kita batasi, tebakan awalnya kita tentukan. Ya. Ini sama, kita cek dulu apakah udah ketemu belum akarnya. Kalau udah ketemu ya udah, nggak kita lanjutkan. Kalau belum ketemu, kita kerjakan. Nah, ini belum selesai, jadi kita kerjain bareng-bareng aja di sini. Ya. Errornya 1 itu countingnya ya dari 0 x fx f yang mau kita tampilkan di tabelnya apa? X fx f aksen sama x yang baru sama error 1 2 3 4 5. Ada 5 parameter di tabelnya. Oh, ada i-nya juga 1 2 3 4 5 6. Ada 6 berarti. 0 x habis itu fx-nya dulu ya. Ini adalah fx 0 indeks, ini fx f aksen x ini x yang baru. Oke, 1 2 3 4. Tapi itu errornya 1 2 3 4. Ada 6 ya, betul. Oke. Coba nanti kalau ada yang error kita cek. X-nya kita ambil, X sebelumnya adalah X, fx sama f aksen X-nya saya tulis. Saya hitung dulu
ya karena nanti akan dipakai berkali-kali. X-nya adalah X dikurangi fx per f aksen X. Oke. Errornya kita hitung dari nilai X dengan sebelumnya dinilai mutlakkan. Ya. Habis itu, oke, kalau ketemu angka-angkanya segitu, kalau enggak, maka kita printnya harusnya sama kayak yang atas ya. D, ini X-nya, ini F aksen X-nya, fx-nya dulu, fx, I, x, fx, f aksen x, ini adalah x, f aksen x. Habis itu, hasilnya, hasil x barunya ya. Berarti di sini harusnya makanya x previous, yang ini adalah X yang barunya. Oke, sama error. Oke, coba. Not all argument convert to natural formatting. Yang di baris 4. Kurang 1 berarti ya. Nah, oke. Aksen X errornya oke, kayak gini. Ini harusnya baris nolnya nggak ada ya. Jadi ini bisa kita hilangin dulu. I-nya ditambah satunya setelah di print. Oke. Sorry. Nilainya udah berubah. Nah. Oke. Tebakan awalnya min 2. Ya. Nilai fungsi di titik min 2 adalah min 7,5. Min 75. Turunan pertama di titik tersebut adalah 170. Berarti X barunya, kita cek, X barunya adalah XR min FXR per F aksen XR. XR-nya berapa tadi? Min 2. Dikurangi FX-nya min 75 dibagi 170. Min 75 bagi 170 berapa tuh? Sekitar 3/7 ya. 3/7 itu sekitar 0,48. 0,4-an lah. 0,4-an karena min dia jadi plus, min 2 ditambah 0,4 sekitar min 1,5. Nah. Oke. Min 1,5. X yang barunya. Dengan X yang baru segini, selisihnya dengan X yang lama berapa? Oh, 0,44. Gitu. Apakah sudah cukup? Belum. Error 0,4, masih gede. Kita lanjutkan. Nilai ini kita jadikan X yang baru. Ya. Habis itu kita hitung lagi dengan cara yang sama. Fx yang berapa? F aksen X yang berapa? Habis itu kita dapat X yang baru lagi. Errornya segini sekarang. Apakah sudah lebih kecil? Iya. Apakah sudah cukup? Belum. Lanjut terus. Errornya makin lama makin kecil. Ya, artinya X-nya makin lama makin mendekati ke suatu nilai tertentu. Konvergen ke nilai tertentu. Ke nilai berapa? Di sini kelihatan bahwa dia konvergen ke min 1,34. Ya, kita tahu bahwa akar dari fungsi yang tadi salah satunya adalah min 1,34. Betul.
Nah, bandingin sama yang metode titik tetap. 21 langkah dia baru ketemu. Ya. Sama metode posisi palsu 25 langkah baru ketemu gitu. Metode titik tetap 26 langkah. Ini 50 langkah karena errornya tadi kita kecilin ya. Waktu errornya sama 10 pangkat min 8 kan 26. Nah, dia metode Newton-Raphson 4 langkah udah ketemu gitu. Makanya dia lebih sering dipakai karena lebih cepat untuk mencapai konvergensi. Ada yang mau dicobain nggak sebelum kita tutup? Jadi metodenya 4 itu yang akan kita pakai, ya, yang kita pelajari di akar persamaan nonlinear ini. Metode bagi 2, metode posisi palsu, metode titik tetap, sama metode Newton-Raphson. Ya. Codingannya ada, nanti bisa dicek di GitHub saya. Slide dan videonya nanti di-share. Kalau slide udah ya, udah ada di Ellen. Terus latihan saya tuliskan di Ellen juga nanti nyusul, silakan dicoba dikerjain ya. Mau pakai Excel nggak apa-apa, mau ditulis tangan juga nggak apa-apa. Kalau ditulis tangan dihitung manual pakai kalkulator itu batas maksimalnya 5 iterasi udah cukup ya. Kalau misalnya pakai kalkulator 20 iterasi kalau pakai Excel ataupun pakai Python sampai 100 iterasi. Ya. Gitu. Ada lagi? Kalau nggak ada yang ditanyakan, baik. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri sampai sini ya. Terima kasih yang sudah hadir. Ya. Di sini ada berapa orang? Ada 40 orang, 39 berarti dengan saya. Ya. Silakan di chat aja di ininya untuk nunjukin kehadirannya, nanti saya simpan. Nggak usah deh, yang pertemuan hari ini sama yang kemarin aku anggap hadir semua aja, nggak apa-apa. Cuma latihannya nanti tolong dikerjakan ya, buat persiapan UTS kalian. Nggak usah ngabsen di sini, nggak apa-apa, karena udah udah mepet waktunya juga. Nanti kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di grup ya, kita bisa diskusikan di sana. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.